Orang yang istiqamah qiyamul lail, dia jauh dari dosa, terpelihara daripada dosa, semacam jadi perisai dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil itsmi wa matradatun 'anid lidda'i 'anil jasad." Ujar Nabi kita, lazimi qiyamul lail, lazimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, hai al-muzammil. Muzammil itu adalah salah satu di antara sekian banyak nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Dalailul Khairat ada 201 nama Nabi kita. Di antaranya adalah Al-Muzammil. Hai Muzammil. Muzammil itu artinya adalah orang yang berselimut. Kenapa Nabi kita dinamakan dengan orang yang berselimut? Ada beberapa alasan. Di antaranya perkataan Ibnu Abbas, awwalu ma ja'ahu Jibril alaihi salam khafahu wa zanna anna bihi massan minal jin faraja'a minal jabali murta'ida wa qala zammiluni fabainama huwa kadzalik idz ja'a Jibril wa nadahu wa qala ya ayyuhal muzammil. Pada awal pertama Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada perasaan takut karena baru pertama kali melihat ini orang. Setelah beliau menerima wahyu daripada Jibril, beliau turun dari gunung itu dan masuk ke dalam rumah. Beliau berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh istri beliau Sayyidatina Khadijah. Nah, tatkala itu Jibril berkata, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Maksudnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila nisbahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Qumil laila, sembahyanglah engkau di malam hari. Sembahyanglah engkau di malam hari. Kan malam itu mulai maghrib sampai subuh. Apakah semalaman sembahyangnya? Qumil laila, sembahyanglah kamu di malam hari. Illa qalila, kecuali sedikit yang kamu tidak sembahyang. Artinya sebagian besar malam diisi dengan sembahyang. Nisbahu awin kusminhu qalila au zid alaihi. Sembahyanglah kamu separuh malam, atau 2/3 malam, atau 1/3 malam. Digunakan untuk salatul lail, sembahyang malam. Warattilil qur'ana tartila, dan tartilkan Al-Quran secara tartila. Bacalah Al-Quran dengan cara tartil, dengan cara perlahan-lahan. Karena dengan bacaan tartil seseorang akan bisa memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sembahyang di tengah malam?
dan membaca Al-Quran dengan tartil. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami akan menyampaikan kepada engkau perkataan yang berat. Maksudnya kami akan memberikan kepada engkau Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan hal-hal yang sangat berat untuk diamalkan. Nah, jadi untuk mempermudah sesuatu yang berat yang akan kita hadapi, itu jalannya antara lain adalah bangun di tengah malam, sembahyang malam. Dengan sembahyang malam, dengan qiyamul lail, sesuatu yang bagaimanapun beratnya akan menjadi mudah. Salah satu daripada manfaat atau faidah daripada orang yang sembahyang di tengah malam itu. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya di saat-saat malam itu lebih bersangatan pengaruhnya dan lebih lurus bacaannya. Kalau siang ada kesibukan, ada bunyi macam-macam, tapi kalau malam lebih lurus dan lebih berpengaruh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam beberapa ayat tadi, di situ disebutkan bahwa salah satu di antara manfaat guna daripada sembahyang tengah malam itu adalah mempermudah menghadapi hal-hal yang berat. Karena perjuangan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini sejak diturunkan wahyu itu akan semakin berat yang beliau hadapi. Untuk memperinting, mempermudah, salah satu caranya adalah dengan qiyamul lail. Para muhibbin rahimakumullah. Banyak lagi manfaat dan faidah kegunaan qiyamul lail itu. Ini kita rincikan satu persatu dengan harapan orang yang sudah terbiasa dengan qiyamul lail agar lebih mantap lagi qiyamul lailnya, dan yang belang kambingan qiyamul lail supaya jadi istiqamah qiyamul lailnya, dan yang belum qiyamul lail supaya mulai untuk qiyamul lail. Para ulama ada merincikan setidak-tidaknya ada 10 manfaat daripada qiyamul lail itu. Yang pertama, qurbatun minallah ta'ala, dekat dari Allah. Orang yang sembahyang qiyamul lail, orang yang sembahyang di tengah malam itu dia dekat dengan Allah. Kayak apa nyamannya orang dekat lawan Allah tuh kita bisa membayangkan. Dekat lawan orang sugih aja nyaman. Dekat dengan orang sugih aja nyaman. Apalagi dekat dengan yang maha sugih. Dekat dengan camat saja nyaman. Apalagi dekat dengan yang maha kuasa. Dekat dengan orang kuat merasa aman, merasa terlindungi. Apalagi dekat dengan yang maha kuat. Nah, di waktu kita qiyamul lail, di waktu kita bangun tengah malam sembahyang, di situ kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ah faqun, rawahu Tirmidzi. Paling dekat Allah daripada hambanya di tengah malam. Jika engkau mampu bahwa engkau termasuk orang yang berzikir pada tengah malam itu, maka lakukanlah olehmu. Yang kedua, takfirus sayyi'at, menebus dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dengan 2 rakaat sembahyang di tengah malam, tidak sedikit dosa-dosa kita yang dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, manhatun anil ismi,
menjaga diri daripada dosa. Orang yang istiqamah qiyamul lail, dia jauh dari dosa. Terpelihara daripada dosa. Semacam menjadi perisai dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil itsmi wa matradatun 'anid-da'i 'anil jasad." Ujar Nabi kita, lazimi qiyamul lail, lazimi. Artinya gawi terus-menerus. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh yang dahulu. Dan itu merupakan pendekatan kepada Tuhan dan penebus daripada segala macam kesalahan dan dosa. Yang keempat, matradatun lidda anil jasad. Qiyamul lail itu berfungsi, berguna juga untuk menolak penyakit. Penyakit apa? Allah yang mengetahui. Yang jelas orang yang qiyamul lail itu akan terhindar dari penyakit-penyakit yang mengganggu ibadahnya kepada Allah. Misalnya penyakit lali. Orang yang qiyamul lail akan terpelihara daripada lali. Makan ganjang akal kadada. Makan 3 piring habis, makamih kada bepada. Kalau qiyamul lail itu lazim, istiqamah, terhindar dari penyakit itu. Yang kelima, syaraful mukmin. Kemuliaan orang mukmin. Orang mukmin itu punya kemuliaan, letaknya di qiyamul lail. Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Jibril, ni'mar rajul ibnu Umar law kana yusalli bil lail. Wahai Muhammad, bahwa paling baik orang itu adalah Ibnu Umar, andai kata dia sembahyang di tengah malam. Nabi kabarkan kepada Ibnu Umar berita Jibril tadi, sejak itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan qiyamul lail. Syaraful mukmin. Yang ketujuh, matradatun lil jin, menolak bagi jin. Ada mau bahantu rumah nang bahantun itu kada qiyamul lail ampunnya. Melandau subuhnya, tiap banyak jin di rumah itu. Kalau di rumah itu orangnya lazim bangun tengah malam sembahyang, jin buka. Karena sembahyang tengah malam itu matradatun lil jin, menolak, mengusir bagi jin. Yang ketujuh, alamatu hubbillahi ta'ala lahu, tanda Allah cinta baginya. Alamat orang itu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kada akan bisa sembahyang secara rutin tengah malam itu kecuali kekasih Allah. Kecuali kekasih Allah. Rasulullah SAW bersabda, salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim. Ada 3 orang yang Allah cinta kepada mereka dan Allah tertawa bagi mereka. Ridha artinya Allah senang. Di antara yang 3 itu adalah walladzi lahum ra'atun hasanah wa firasun layyinun hasan fayaqumu minal lail fayaqulu yadharu syahwatahu wa yadhkuruni. Rawahu Tabarani. Salah satu orang yang dicintai Allah dan Allah ridha kepadanya, seorang laki-laki yang mempunyai istri yang bagus, ranjang yang lembut dan baik. Di tengah malam dia bangun sembahyang. Allah berkata, ujar Tuhan, dia tinggalkan syahwatnya dan dia menyebut aku, dia mengingat aku. Yang kedelapan, tanda manfaat daripada qiyamul lail, nailur raja wal amnu mimma yakhaf.
dia akan mencapai apa yang diinginkan dan dia akan selamat dari apa yang ia takutkan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yadhaku ila rajulin qama fi lailatin baridah min firashihi wa lihafihi wa lizarihi fatawadda'a thumma qama ila as-salah fayaqulu Allah azza wa jalla malaikatihi ma hamala abdi hadza ala ma sana fayaqulun rabbana raja'a ma indak wa syafaqatan mimma indak fayaqul fa inni qad a'taituhu ma raja' wa amantuhu mimma yakhaf. Rawahu Ahmad. Allah tertawa, Tuhan tertawa, artinya senang. Allah sangat senang kepada laki-laki yang bangun di tengah malam yang dingin dari hamparannya, dari selimutnya. Dia berwudu, sembahyang. Allah berfirman kepada malaikatnya, apa yang mendorong dia bisa demikian itu? Jadi Tuhan malaikat, wahai malaikat, kenapa ini itu bisa kayak itu? Hari dingin, selimut kanda, bangun. Ujar malaikat, wahai Tuhan, ini itu mengharap yang di sisi Engkau dan takutan azab Engkau. Allah berkata, aku akan berikan apa yang dia cita-citakan dan aku amankan dia dari apa yang dia takutkan. Nah, ini faidahnya qiyamul lail. Yang kesembilan, nailu thawabil akbar la ya'lamuhu illallah. Orang yang sembahyang tengah malam itu dapat pahala yang sangat besar yang tidak bisa tahu hitungannya kecuali Allah. Seapa besarnya pahala orang sembahyang 2 rakaat di tengah malam itu? Rasulullah bersabda, salatun fi masjidi hadza tu'dalu bi asyrati alafi salah. Sembahyang di masjidku, jar Nabi Nabawi, tu'dalu bi asyrati alafi salatin, disamakan dengan 10.000 sembahyang. Sembahyang di Masjid Nabawi sama dengan 10.000 di masjid lain. Wa salatun fil masjidil haram tu'dalu bi mi'ati alfi salat. Sembahyang di Masjidil Haram disamakan dengan 100.000 sembahyang di tempat lain. Wa salatu bi ardir ribat tu'dalu bi alfi salat. Sembahyang di bumi ribat, sembahyang di tempat perbatasan Islam kafir, menjaga negara Islam, orang-orang yang menjaga agar orang-orang kafir jangan masuk ke kampung kita. Sembahyang sembahyang di sana pahalanya sama dengan 2 juta kali sembahyang di tempat lain. Wa aksaru min zalika kullihi, dan yang lebih banyak dari yang demikian seluruhnya, ar-rak'atani yusallihimal abdu fi jawfil lail la yuridu bihima illa ma indallah azza wa jalla. Rawahu Ibnu Hibban. Lebih banyak daripada yang demikian itu sembahyang 2 rakaat di tengah malam semata-mata karena Allah azza wa jalla. Lebih daripada sembahyang di Mekah, lebih daripada sembahyang di Madinah, lebih daripada sembahyang di tempat ribat. Orang yang sembahyang 2 rakaat tengah malam, amunnya sembahyang 2 rakaat tengah malam, andaknya di Masjidil Haram pulang makin harat lagi nih tuh. Yang ke-10, dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas bi sa'idin wahid yaumal qiyamah fayunadi munadin fayaqul ainal ladzina kanu atajaba junubuhum manil madaji' fayaqumun wa hum qalil fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab summa yu'maru bi sa'irin nas idal hisab. Rawahul Baihaqi. Manusia dihalau di halaman yang satu pada hari kiamat itu, padang mahsyar. Maka di situ ada berseru orang yang berseru, mana orang yang sembahyang di tengah malam? Bangkitlah. Maka bangkitlah mereka yang bangun di tengah malam, mereka orangnya sedikit. Maka mereka masuk surga tanpa dihisab. Ya sudah mereka selesai,
kemudian disuruh manusia yang lainnya untuk dihisab Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi faidah manfaat orang yang kawa, yang mampu istiqamah atau muwazabah qiyamul lail. Para muhibbin rahimakumullah, seorang laki-laki pernah datang kepada Al-Hasanul Basri. Beliau berkata, "Wahai Syekh Hasanul Basri, ulun ini guring dalam keadaan sihat wal afiat. Hendak benar bangun tengah malam itu. Air wudu sudah disiapkan di higa awak. Sebenarnya begitu bangun cap langsung berwudu. Tapi hingga kada kau bangun subuh hari. Pada awak kada ada sakit, kada ada apa." Hasan Basri menjawab, "Qayyadatka zunubuka." Ikam dipasung oleh dosa-dosa engkau. Artinya apa? Orang yang banyak dosa kada akan bisa terus-menerus qiyamul lail. Nah, ukur hadiri seorang. Ukur diri seorang. Bila kada kawat terus-menerus berarti kebanyakan dosa pada yang baiknya. Kebanyakan dosa. Qayyadatka zunubuka. Orang yang sembahyang qiyamul lail secara rutin itu adalah alamat hubbillah, tanda dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah permulaan daripada surat Al-Muzammil ini. Kemudian surat Al-Muzammil ini ditutup dengan ayat, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Sesuatu yang kamu dahulukan bagi diri kamu daripada kebaikan, kamu dapati sesuatu itu di sisi Allah kebaikan dan sangat besar pahalanya. Artinya kita nih belum lagi mati, kita kirim dahulu amal kita ke akhirat. Karena kita mati kita temui amal itu ada di akhirat dan lebih besar pahalanya. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan ini ayat, "Tajiduhu indallah khaira wa a'zama ajra minalladzi tuakhiruhu ila wasiyatik indal maut." Kalau kita bersedekah masih sekarang, bersedekah 10.000, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada kita bersedekah sesudah mati atau berwasiat. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dirhamun yumpikuhu ahadukum fi sihhatihi wa suhih afdalu min mi'atin yusi biha indal maut." Satu dirham yang kau sedekahkan pada waktu kamu sihat, pada waktu kamu masih kikir, sedekahkan satu dirham, lebih afdal pahalanya daripada 100 dirham tapi wasiat. Wani bersedekah imbah mati waninya, belum mati kada wani, kayak kada percaya bahwa sedekah itu digantikan oleh Allah. Hadis Nabi Al-Quran lagi menyatakan bahwa bila bersedekah itu diganti oleh Allah. Kada percaya ini imbah mati aja wani bersedekah. Karena bila aku mati pesantren A 10 juta, pesantren B 5 juta, masjid anu sudah mati orangnya. Lagi hidup, lagi sihat, lagi masih cinta harta, itu yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Faqih mengatakan bahwa sedekah itu walaupun sedikit, walaupun kecil, dia akan bermanfaat 10 manfaat. 5 bisa kita nikmati dalam dunia, 5 di akhirat kaina. Yang pertama dalam dunia manfaatnya sedekah tathhirul mal, membersihkan harta.
Kadang-kadang kita jual beli ada dusta, jual beli kadang-kadang memuji barang, jual beli kadang-kadang ada pakai sumpah, macam-macam. Untuk bersih harta itu sedekahkan sebagian. Yang kedua, tathhirul badan minadz dzunub, membersihkan badan dari dosa. Sedekah menghapus dosa. Yang ketiga, daf'ul bala wal amrad, menolak penyakit dan bala bencana. Yang keempat, idkhalus surur 'alal muslimin, menggembirakan orang muslim. Yang kelima, barakatun fil mal wa sa'atun fir rizq, berkah hartanya dan luas rezekinya. Itu dalam dunia dirasakan. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat sedekah itu pertama zillun min syiddatil har, naungan daripada bersangatan panas di padang mahsyar, pendinding daripada api neraka. Yang kedua, khiffatul hisab, orang yang banyak bersedekah inting hisabnya di sisi Allah. Yang ketiga, thiqalul mizan, timbangan amal kebajikannya berat. Yang keempat, jawazun ala sirat, dia lulus di titian siratal mustaqim. Yang kelima, ziyadatud darajat fil jannah, menambah derajatnya di dalam surga. Walaupun sedikit sedekah, dia akan bermanfaat 10 manfaat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setelah surat Al-Muzammil ini kemudian disambung dengan surat Al-Muddatsir.